Kabar gembira PKH, BPNT tahap 4 Desember, meledak Rp600.000 merata di kartu KKS. Ini infonya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel ini, tempatnya kita berbagi informasi terbaru dan terpercaya seputar bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira. Karena tepat hari ini, Desember 2025, ada banyak sekali bantuan sosial yang cair untuk masyarakat penerima manfaat. Jadi, silakan disimak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya. Pertama, program Keluarga Harapan (PKH). PKH kembali dicairkan untuk berbagai kategori, mulai dari ibu hamil, balita usia 0 sampai 6 tahun, lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas berat, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Nominal bantuannya tentu berbeda-beda sesuai dengan komponen masing-masing keluarga. Pastikan dicek melalui buku tabungan atau ATM di Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, maupun BTN. Kedua, bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau kartu sembako. Untuk penerima BPNT, saldo sudah mulai masuk dan bisa dibelanjakan melalui e-warung atau agen yang sudah ditunjuk. Bantuan ini biasanya berupa saldo senilai Rp200.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, bantuan langsung tunai BLTS Kesra. Beberapa desa sudah menyalurkan BLTS Kesra tahap 4 bulan Desember. Jadi bagi keluarga penerima manfaat di tingkat desa, segera konfirmasi ke kantor desa atau cek informasi dari bank penyalur terdekat. BLTS Dana Kesra ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga yang masuk kategori miskin dan rentan. Keempat, bansos pangan beras 10 kg. Selain bantuan tunai, ada juga bansos beras 10 kg yang disalurkan melalui Bulog. Beberapa wilayah sudah menerima distribusi langsung, baik diambil melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau diantar ke rumah masing-masing penerima. 7 bansos Kemensos yang berlanjut di 2026. Pastikan data KPM Anda valid ya. Menyongsong tahun 2026, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan transformasi besar dalam sistem perlindungan sosial di tengah transisi pemerintah dan gempuran digitalisasi. Nasib jutaan keluarga penerima manfaat KPM menjadi sorotan. Apakah bantuan yang selama ini menjadi tumpuan akan tetap mengalir? Ya, langsung saja. Berdasarkan bedah kebijakan terbaru tahun 2026 membawa kabar gembira sekaligus peringatan. Apa itu? Simak selengkapnya ya. Pemerintah tidak lagi sekedar memberi ikan, tapi mulai serius memberi kail melalui program pemberdayaan. Berikut adalah rincian lengkap nasib bansos Anda di tahun depan. Simak video ini selengkapnya, ada kabar mengejutkan di akhir video. 7 bansos yang berlanjut di 2026. Pemerintah memastikan bahwa bantuan yang bersifat fundamental dan struktural akan tetap berjalan. Ini adalah jaring pengaman utama bagi masyarakat rentan. Program bantuan yang akan cair di 2026 diantaranya itu yang pertama, program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai primadona bansos, PKH tetap kokoh berdiri. Bantuan ini menyasar komponen vital keluarga, ibu hamil, balita, anak sekolah SD sampai SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Mekanisme penyalurannya diprediksi tidak berubah, yakni cair bertahap 4 kali setahun. Yang kedua yaitu BPNT atau sembako, atau yang bisa disebut bantuan pangan non-tunai.
kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas nomor satu. Meski ada wacana transformasi ke direct cash, transfer uang digital untuk efisiensi program ini dipastikan aman, yaitu dalam artian program BPNT masih terus berlanjut di 2026. Yang ketiga yaitu bantuan PIP, program Indonesia Pintar. Komitmen mencerdaskan bangsa tidak surut, anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap dijamin akses pendidikannya melalui bantuan tunai PIP. Jadi PIP di 2026 akan tetap berlanjut. Yang keempat yaitu PBI JKN atau Kartu Indonesia Sehat gratis dari pemerintah. Kesehatan adalah hak dasar. Subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi 40% penduduk termiskin tetap ditanggung penuh oleh negara. Bantuan beras 10 kg. Program cadangan pangan pemerintah CPP ini diprediksi kuat akan diperpanjang, berfungsi sebagai bantalan saat harga beras gejolak atau terjadi kerawanan pangan. Jadi bantuan beras di tahun 2026 akan tetap berlanjut. Yang keenam yaitu atensi lansia dan disabilitas berat. Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan rehabilitasi sosial baik berupa alat bantu, kursi roda, alat dengar maupun makanan bagi lansia tunggal dan disabilitas. Untuk yang ketujuh, bantuan pena pahlawan ekonomi Nusantara. Ini adalah bintang baru bagi KPM usia produktif di bawah 40 sampai 45 tahun yang sudah lama menerima bansos. Pemerintah menawarkan modal usaha hingga 5 juta rupiah. Syaratnya harus siap graduasi atau mundur dari kepesertaan bansos reguler. Setelah usahanya mandiri ya. Jadi nanti akan ada pengembangan apa skill-skill yang bisa dipelajari dan dipraktekkan. Dalam artian harus melalui proses graduasi secara mandiri atau graduasi secara sukarela. Tidak semua kabar itu manis ya. Ini dia yaitu kabar di tahun 2026 menjadi akhir perjalanan bagi bansos yang sifatnya ad hoc atau sementara. Nah, selanjutnya bansos yang kemungkinan di tahun 2026 tidak akan cair lagi yaitu BLT Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra. BLT mitigasi bantuan tunai tambahan yang sering cair di momen tertentu seperti saat inflasi tinggi atau El Nino dikabarkan berhenti total per 31 Desember 2025. Sifatnya yang fleksibel dan temporer membuat program ini tidak masuk dalam anggaran rutin jangka panjang 2026. Bantuan subsidi BSU, program yang sempat hits saat pandemi ini juga diprediksi tidak akan muncul kembali seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi pasca krisis. Ya, jadi ada beberapa bantuan yang kemungkinan di tahun 2026 tidak akan cair atau tidak rutin cair per bulan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti inflasi tinggi atau El Nino dan lain sebagainya. Ya, lalu isu yang sangat hangat di tahun 2026 yaitu era baru bansos digital dan seleksi alam KPM. Isu paling strategis di tahun 2026 adalah digitalisasi dan validasi ketat. Pemerintah melalui bocoran dari Menko Luhut Binsar Panjaitan merencanakan peluncuran sistem bansos digital berbasis artificial intelligence atau AI. Tujuannya yaitu memberantas hantu bansos alias penerima fiktif, penerima ganda atau salah sasaran. Jadi concern pemerintah sangat concern di situ ya, seperti penerimanya yang nggak ada atau bansosnya tetap cair, meninggal tetap bansosnya cair, atau penerima ganda atau salah sasaran. Itu pasti menjadi concern agar efisiensi menggunakan artificial intelligence. Apa konsekuensinya bagi KPM?
yang ya jadi kayak PM yang terdeteksi sudah mampu secara ekonomi, memiliki aset, gaji UMR atau di atas UMR dan lain sebagainya, yang intinya mampu akan langsung dinonaktifkan dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Fokus pemerintah bergeser dari sekedar menyalurkan bantuan menjadi mencetak keluarga yang mandiri secara ekonomi. Saran bagi KPM, jadi simak ya, simak secara sesama dan teliti. Saran bagi KPM, jangan terlena, pastikan data kependudukan Anda, KK, KTP Anda valid ya dan terbaru. Jadi ketika ada perubahan apapun itu disampaikan ke Dispenduk, datanya itu harus yang valid dan terbaru. Bagi yang masih muda dan produktif, manfaatkan program Pena untuk memulai usaha. Jadi bantuan itu bukan gaji ya sahabat, sobat bansos semuanya. Jadi jangan terlalu mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Gunakanlah bantuan sosial itu untuk produktivitas Anda, membantu ekonomi Anda, membantu usaha Anda agar Anda berkembang dan usaha Anda juga berkembang, dan nantinya ekonomi Anda juga berkembang dan stabil. Karena di masa depan bansos tunai murni akan semakin diperketat seleksinya. Jadi tidak semua orang serta-merta gampang untuk menerima bansos ini. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Jika pembahasan saya kurang jelas atau sobat semua ada pertanyaan yang seputar bansos, saya selalu terbuka. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tepat sasaran.